Akan kita ambil sekarang mencontoh keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rumah tangga yang diidam-idamkan itu bagaimana? Satu, tahammul niqashiha. Hendaklah suami itu bersabar berdialog dengan istrinya. Jali lamun bekatuan sabar berjawab kenal itu. Nah, do teteh bi. Katur-tur le raos. Ya. Tahammulu niqashiha, sabar menjawab pertanyaan istri, sabar berdialog dengan istri. Mari kamah sabar apa ngeraos berbincang ya, dengan istri, sabar. Baik. Tahammulu niqashiha, namanya kita berumah tangga, bersuami istri, pasti akan apa? Ada pertanyaan, ada jawaban. Ada yang kita perbincangkan, arak si rawa sangta, arak si bekedengan dah itu. Baik, kita dengar hadis Al-Bukhari dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tuan, dari Kroya, siapa Umar itu? Khalifah yang kedua. Apa keistimewaan Umar Amahar? Ayo, setan takut kepada Umar. Lagu ita jangan takut tiba setan, mbaya takut tu selak. Kalau Umar ditakuti oleh apa? La ilaha, setan takut kepada dia. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law salaka Umaru fajjan, la salaka syaitanu fajjan akhar." Kalau Umar berjalan dari satu gang, setannya minggir dari gang sebelah. La ilaha illallah. Ya, Umar jalan pakai tongkat, ada yang macam-macam mengkelep dong tongkat lotak dengan. Tapi Umar itu kalau datang dalil meleku. Kalau datang dalil dia berhenti, tidak berani melangkahi dalil. Tidak seperti kita. Aduh ngene aku nak. Lagu. Kalau Umar tidak datang dalil diterima. Beliau mengatakan, "Sakhbat alayya imraati faraja'atni." Istriku meneriaki aku, katanya. Kah nyorak senina kuliah aku mana? Faraja'atni, akhirnya apa? Dia itu berdialog dengan aku. Kami tidak sepakat. Dia dialog dengan aku. Ya. Fa ankartu an turaji'ani, aku ingkari perbuatannya itu yang apa? Dialog itu. Ya, paranku ya apa? Nyenye. Lu erosbi. Ya. Jangan banyak ngomong. Aku ingkari dia. Qalat walima tunkir an uraji'aka. Istrinya mengatakan, kenapa engkau tidak setuju, katanya, kalau aku ini ya mengeluh kepadamu, melapor kepadamu, kenapa engkau tidak setuju, hai suamiku, kata istrinya. Fa wallahi inna azwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam la yuraji'nah. Demi Allah, sesungguhnya istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dia pun berkeluh kesah kepada Nabi. Dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia dialog dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti apa para jamaah? Mara bahasa singone ka lamun nara melena rawasanna kan cerita sabar, terima dulu ucapannya.
Jadi jangan langsung dipotong, petuk terus nah. Kak. Tok apa aja kamu jendik. Payuna apa? Pedak payuna cep. La ilaha illallah. Jadi kalau ya istri memberikan masukan atau ada usul, terima dulu para jamaah. Ada yang dia keluhkan, ada yang ingin dibicarakan, ada yang tidak disetujui, terima dulu. Bareh pikirangna. Kenapa istri-istri Nabi juga seperti itu, datang kepada Nabi SAW. Ini salah satu asbab rumah tangga itu betah. Kenapa? Bisa saling memberikan masukan. Tahu apa? Tapi kamu bitedok binde, nengkau aku. Wah, Mbak Nuka hendak gerang dengar kate, dengar diri doang ada laun kalau itu kan. Nah, itu tidak baik para jamaah. Jadi biarkan istri itu menyampaikan apa keluhannya, apa yang mau dikeluhkan, apa yang ingin diberikan kita masukan, terima. Atau tampung dulu. Ndak ketampar. Aduh, mainnya pagaturan ini. Ndak ke. Sabar para jamaah. Maka itu sebabnya Nabi SAW mengatakan istausu bin nisa'i khaira. Kalau memberikan nasihat kepada perempuan itu dengan cara yang baik. Ini dia rumah tangga kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada yang dia usulkan, ada yang dia keluhkan, dengar dia. Ya, dengar ya. Jadi jangan langsung dipotong, jangan jangan katakan kepadanya, ya, jangan datangkan atau jangan beri masukan, jangan. Ya, silahkan diberikan kesempatan. Sade yang rawas, apa milihna, apa na keluhang. Satu. Yang kedua, syukruha ala ma tuqaddimuhu. Laki-laki itu mesti berterima kasih terhadap apa yang sudah diperbuat oleh istrinya. Jadi tak bersyukur, kata berterima kasih. Ya, minimal apa? Jazakillahu khaira. Berterima kasih kepada apa yang sudah diperbuat oleh istri untuk sang suami. Nggak ada dengan doang, panjang lebar, padahal nggak sekali dia bantu ita. Lamun seninata, padahal nggak 2 gram mas maharna. Ampu bilang jelo perikahang nita ini lah kangen aduh dibitau jama. Bahkan apa? Molahan itangingon anu ini ngan apa? La ilaha illallah. Ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yashkurin nas lam yashkurillah." Barang siapa yang belum berterima kasih kepada manusia, maka hakikatnya dia belum berterima kasih kepada siapa? Allah. Dan itu ungkapan terima kasih yang terbaik, jazakallahu. Ini kalau laki-laki, kalau perempuan, jazakillahu khaira. Kan di samping doa. Ulangin dahlin. Masya Allah. Bau masih. Misalkan inalijang balik piang ada kuping kan. Alhamdulillah jazakillah khair. Banget gati sedona. Ini aja dah. Kan pahit bisi bi. No.
Kendaitan, bilang jelo tremon ana luri. No, mai daptang ana. Mai daptang remon subhanallah. Lamun dene remon dia mai dapna. Astagfirullah kurang puas. Tidak boleh ri, malam ini berubah. Jadi assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah. Kaki temangan jelu nah. Begitu disuguhkan jazakillah khair. Mudah-mudahan Allah membalas semua istriku dengan kebaikan yang banyak. Jera tamban tayak. Hah? La ilaha illallah. Ita bersalam ya remon ang ita ngana. Oh benar, ini luar biasa ini. Masuk rumah ndak salam, marah istrinya. Ya cocok lah. Ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa kata syaitan kalau kita masuk rumah mengucapkan zikir la mabita lakum, hai kawan-kawan setan, kalian tidak bisa menginap. Begitu makan bismillah, hai kawan-kawan setan, kalian tidak bisa makan malam. Subhanallah. Jadi ini akhlak, adab yang perlu kita hidupkan di rumah tangga kita. Lebale para hadirin, para jamaah, berterima kasihlah kepada istri itu atas perbuatan baiknya, termasuk anak-anak kita. Begitu anak-anak kita, anakku betang taik dulu, begitu dibawakan barakallahu fi jazakallahu khaira. Kalau seperti ini apa rumah tangga kita penuh dengan zikir. Ya ini jende nanti maidap lah mudah silih. Coba. Oh ini namanya idap hari namanya silih. Ara doang terima orang bengak bagukah mana. La ilaha illallah. Ingat wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taghdab, jangan marah. Ini ke sejalo orang tanpa marah. La ilaha illallah, pokok arak doang katanya ada saja tiap hari kata. Ya jangan. Jadi ini akan menumbuhkan kasih sayang di antara keluarga tersebut. Dan ingat, ketika kita bersyukur kepada manusia, apa kata Allah? Setelah itu kita dikatakan bersyukur kepada Allah, la in syakartum. Kalau kalian berterima kasih, aku akan tambah nikmatku untuk kalian. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi kalau kalian kafir, itulah dia. Baitang ai. Langsung suwe ambi kan. Wah na suwe malek sekedi. Mau kabur pepano. Arak doang. Memang kehidupan dunia ini seperti itulah para jamaah. Kalau kita menghendaki kehidupan yang hakiki ya di akhirat, walahum fiha azwajum mutahharah, bagi mereka di dalam surga itu adalah istri-istri mutahharah, dibersihkan dari apapun kekurangan di dunia ini. Dia tidak akan haid, tidak akan nifas. Dia akan muda terus, tidak pernah akan tua. Dia akan semakin cantik terus, tidak pernah jelek. Subhanallah. Tapi itu tempatnya di mana? Di surga. Kalau di dunia memang harus banyak-banyak bersabar. Jelas ri? Alhamdulillah. Yang ketiga, al-wuthuqu biha. Namanya kehidupan rumah tangga suami istri itu kita harus apa? Harus saling mempercayai. Harus apa? Harus saling percayai. Ya. Wa adamu takhwiniha, jangan kita khianati dia. Ndak girang tungkulang ya. Jangan suka berkhianat. Sebab apa? Dibawakan di dalam Sahih Imam Muslim. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
an yatruqar rajulu ahlahu laila. Satu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita mengetuk pintu rumah kita malam hari. Maksudnya apa? Pulang musafir jangan tiba-tiba pulang ke rumah tanpa ada berita. Mada bahasa nengkano membuat apa? Enggak boleh. Surprise. Enggak boleh. Beda kalau sekarang kan dia akan pulang, telepon jam sekian sampai pesawat saya, tunggu di rumah pakai taksi jam sekian, insyaallah. Boleh. Kenapa kalau zaman dahulu mana ada telepon? Jangan-jangan begitu dia pulang dilihat istrinya dalam keadaan tidak rapi. Ih, saya kini. Siapa ini katanya? Ini pertama. Jadi jangan ngetuk pintu ketika musafir pulangnya malam, kecuali dengan sarana sekarang. Artinya apa? Harus kasih tahu dulu. Dua, wa yukhawwinahum aw yakhunahum, dan dilarang kita untuk mengkhianatinya. Wa an yaltamisa atharatihim, kita dilarang untuk mencari kesalahan-kesalahan istri kita. Senina dena kanggo meta kesalahan teh sejadi semama dena kanggo meta kesalahan seni, tidak boleh para jamaah. Kita itu mesti saling menutupi kekurangan. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yafruku mu'minun mu'minatan, tidak boleh seorang laki-laki membenci satu kekurangan pada istrinya. Tidak boleh, tidak kanggo. Kenapa? Cara untuk bertahan rumah tangga itu, in kariha minha khuluqan radhiya bihil akhar. Kalau ada satu akhlak, satu cara yang tidak cocok kita terhadap istri itu, maka apa? Kita tutupi dengan akhlaknya yang lain. Contoh, papah Mia kelak pedis nina tahu jama. Lagu Mia apa? Cecenge, sesiong, kelak santan luar biasa. Nah, saling tutupilah caranya. Jangan sampai apalah kedong mai beku ngakan kelak pedes le. Tersinggung. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ya cara kita, karena ingat sebagaimana tadi, kalau kita nyari manusia yang sempurna, ada yang sempurna di dunia ini? Tidak ada. Tiang pelunggu sami sama saja. Tapi itulah dia cara untuk bertahan dalam rumah tangga itu. In kariha minha khuluqan radhiya bihil akhar. Kalau ada yang kurang, maka ditutupi dengan yang lain kelebihannya itu. Harus seperti itu para jamaah. Lamun tamele keluarga itu tapi kalau kita saling ngotot-ngototan, ya yuk karena suruh nule, pira kali kena kelaang itu dong, bui, paek apa paling, suruh kupiule karena. Nah sekarang, kalau istrinya masih paek, tetapi apa kan masih ada yang memasakkan dia. Sekarang begitu istrinya pulang, narak papa balik mangker, lalu aning warung kepeng doang sugul. Tapi begitu dia di rumah, iya di sini dia asin, tetapi di sini dia manis. Di sini dia asin, di sini dia tawar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, disebut wa an yultamasa atharatihim, jangan suka mencari-cari kesalahan kekurangan istri itu, jangan. Suami juga atau istri juga jangan mencari kekurangan dan kesalahan sang suami. Tidak boleh. Kenapa? Masing-masing punya kekurangan, masing-masing punya kesalahan. Pasti itu. Ini dia yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, kalau kita mau rumah tangga itu juga diberikan keberkahan, menjadi idaman, contoh i'anatuha ala ta'atillah azza wa jalla, hendaklah kita saling bantu untuk berbuat taat. Suaminya ingin menyumbang di masjid, istrinya bantu.
Ini pahala kita katanya. Jangan anak. Aduh, ini dia tahu bebeau jamaah kadang kuat belanja, ada payanda. Nyumbang kan. Jemaah bianti tersugih kan. Tidak boleh. Jadi suami bantu istrinya taat, kemudian istri bantu suaminya untuk taat. Ambil contoh hadis riwayat Abu Dawud. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rahimallahu rajulan qama minal lail. Semoga Allah merahmati seseorang bangun salat malam. Dia salat, dia bangunkan istrinya. Fa in abad, kalau istrinya tidak mau, dipercikin muka istrinya dengan air. Tentunya dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kelembutan, bangun. Sebaliknya, wa rahimallahu mar'atan, semoga Allah merahmati seorang wanita. Qamat minal lail fa shallat wa aiqadhat ya zaujaha. Dia salat, dia bangunkan suaminya. Fa in aba, kalau suaminya tidak mau, nadhaha fi wajhil ma, dia percikkan air di muka suaminya. Karena memang apa? Kita ini suami istri itu syarikan, ibarat dua kong, atau kita ini memang saling berkongsi. Satu sama lain saling melengkapi, satu sama lain saling membantu. Kita yang cari uang, istri yang mengerjakan. Kita yang cari beras, ya harga beras, ya carikan beras, belikan beras, istri yang memasak, seperti itu. Ya. Kita hanya tinggal pakai baju, istri yang menyiapkan, dicucikan, disetrikakan, tinggal pakai. Masya Allah. Maka apa? Memang rumah tangga itu perlunya banyak ya berterima kasih, supaya apa? Ya supaya Allah Azza wa Jalla terus tambah nikmat itu pada rumah tangga itu. Banyak-banyak ucapkan terima kasih dengan cara yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang paling hebat ucapan apa? Jazakillahu khaira. Istrinya mengatakan jazakallahu khaira. Insyaallah rumah tangga itu nyaman. Ya. Sedikit, masya Allah, jazakillahu khair. Banyak, masya Allah, tabarakallah, jazakallahu khaira. Maka kalau seperti ini, berkah akan turun dari langit. Sebab apa? Allah Azza wa Jalla melihat kita ini sudah menjadi hamba yang bersyukur. Tapi sedikit datang mengeluh, banyak datang juga apa? Mengeluh. Maka akan dijadikan rumah tangga itu serba kurang terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak ada rasa terima kasihnya. Tidak ada rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada rasa terima kasihnya kepada seorang suami. Tidak ada rasa terima kasihnya kepada sang istri. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh, bisa mempraktikkan, bisa membawa pulang beberapa faedah dalam kehidupan rumah tangga ini para jamaah yang belum menikah. Ini tentunya menjadi bekal ya ke depannya. Allah Azza wa Jalla ya berikan dia taufik. Wallahu taala ala wa alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kita azan dulu baru tanya jawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Sini ada beberapa pertanyaan. Apa boleh kita baca istighfar di mana saja? Boleh. Wallahu taala ala wa alam. Apa hukumnya suami yang suka menyembunyikan separuh gajinya? Kita katakan kalau itu usaha kerjanya suami sih tidak ada masalah. Mungkin dia perlu untuk sesuatu, tidak ada masalah. Yang penting hak istri itu terpenuh. Nah, ini intinya. Ya, Allah taala ala wa ala. 300 gantang itu berapa kilo? Kita katakan para ulama berbeda-beda mengukur satu gantang itu. Ada 2 kilo seperempat, ada yang ukur 2 kilo setengah, ada juga ukur 3. Bolehlah kita pakai tengah-tengah lah, 2 kilo setengah. Ya kalikan saja 300.
300. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana cara kita mengetahui ilmu itu sesuai dengan sunnah? Ya belajar. Belajar sunnah. Kalau kita tidak punya ilmu, bagaimana kita tahu? Wallahu taala ala wa alam. Pak Ustadz, kalau kita berwudu mengusap kepala sampai telinga sunnah 1 kali atau 3 kali? Semuanya ada sunnahnya. Ada 1 kali, ada 2 kali, ada juga 3 kali. Wallahu taala ala wa alam. Apakah alasan yang syar'i seorang istri yang dimadu minta cerai kepada suami ketika sang suami tidak adil? Ya jelas. Karena Allah mensyaratkan orang yang dimadu melakukan poligami itu harus adil. Wallahu taala ala wa alam. Jadi mengatakan, ada yang bertanya kepadanya, apakah sunnah Nabi bekapongan gandeng tangan dengan istrinya di depan orang banyak? Ya bukan. Ya. Jadi tidak ada sunnah Nabi bergandengan tangan di depan orang banyak, bekapongan, bukan. Ya, justru kalau menimbulkan fitnah tidak boleh. Lihat itu, Nabi SAW malam hari membawa siapa? Membawa salah satu istrinya, Sofiyah. Begitu Nabi lewat, ada 2 sahabat lewat. Oh iya, langsung Nabi cepat-cepat. Setelah itu Nabi kejar sahabatnya, sini kalian, innaha Sofiyah. Hai sahabatku, jangan kau curiga ya, tadi itu Sofiyah. Subhanallah ya Rasulullah, masa kami curiga, katanya. Nabi SAW mengatakan setan itu berlari di tubuh manusia di mana darah itu mengalir. Ya, wallahu taala ala wa alam. Baik, ada lagi pertanyaan? Pesahab. Kita katakan, ya, dalam urusan rumah tangga, bagaimana, bolehkah bohong? Disebutkan di antara tempat bolehnya bohong itu hadithur rajul limraatihi, ucapan seorang suami kepada istrinya untuk menjadikan istrinya senang. Tidak ada masalah dia bohong. Sekarang kalau terus terang bisa pecah, maka tidak ada masalah insyaallah. Wallahu taala ala wa alam. Baik, ada berapa pertanyaan? 1, bagaimana sikap kita terhadap istri yang suka keluar? Begitu dinasehati dia marah-marah katanya. Kita katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan perempuan keluar masjid, apa kata Nabi? La tamna'u ima Allah masajidallah idza sta'dzanatkum. Jangan halangi wanita-wanita itu ke masjid apabila minta izin. Ke masjid disuruh minta izin, apalagi keluar kemana-mana. Maka istri yang beriman wajib patuh kepada hukum Allah, wajib patuh kepada suaminya. Allah ta'ala ala wa alam. Yang kedua, kita mau pindah ke satu tempat tapi belum ada masjid, tidak ada musallanya juga. Kita katakan, ya kalau pindah ya bangun masjid di tempat tersebut. Jangan sampai tidak ada tempat ibadah, yang mana kalau kita pindah ke satu tempat tidak ada tempat ibadah, ya kewajiban kita untuk membangun. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu pindah ke Madinah, yang pertama kali dibangun apa? Masjid. Wallahu taala ala wa alam. Yang namanya kurban itu adalah ketika dibagi mentahnya hukum asalnya. Nah sekarang bagaimana sekarang kalau kurban ini langsung dipakai untuk begawe? Nah kita katakan hendaklah ketika dia begawe itu, pesta itu, yang diundang fuqara wal masakin. Jangan sampai masuk dalam hadits Nabi SAW, syarrut ta'am ta'amul walimah, seburuk-buruk makanan, makanan begawe, makanan pesta pernikahan. Kenapa? Yud'a ilaiha man la yuriduha, yang diundang yang tidak mau, si besar-besar. Adapun yang lapar tidak diundang. Nah jadi kita katakan tidak ada masalah sebenarnya, ya, tetapi namanya kurban, bedanya dengan akikah itu,
kurban ini mentahnya. Wallahu taala ala wa alam. Ya, halo. Pertama, a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq dibaca di mana saja. Tidak mesti di jalan, di sawah, di mana saja turun. Masuk masjid langsung baca. Duduk kita a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Andai kata ada virus insyaallah aman. Ya, dan yang lainnya. Kemudian doa selepas duha tidak angkat tangan yang 100. Tidak perlu angkat tangan Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Wallahu taala ala wa alam. Baik, silakan, ada lagi pertanyaan. Senul. La ilaha illallah. Ne batur lo senul ngene ne. Jera yang ngaji kana. Begitu berhenti ngaji, saya tanya dia kenapa berhenti ngaji? Orang tua saya marah. Akhirnya senul ngajar dia jawaban katanya. Kalau dilarang ngaji lebih baik main judi saja katanya. Ya. Nanti kalau orang tuanya bertanya, ya, kenapa main judi? Kan ngaji tidak boleh, maka ini saja yang kita kerjakan katanya. Kena ke jawaban ini, bendina kena ini. Maka apa? Jangan didengar. La innama ta'atu fil ma'ruf, kata Nabi SAW. Ketaatan itu dalam kebaikan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa hukum apabila kita membangun masjid mencari dananya dengan cara menunggu di pinggir jalan? Jangan. Ya, membangun masjid itu lihat kemampuan. Kalau nggak mampu ya jangan bangun masjid. Yang penting kita tidak hujan panasan. Kalau sampai harus minta-minta di tengah jalan mengganggu orang, ya, ini namanya tidak ada kemampuan. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, seorang suami memberi uang hanya kepada ibu dan bapak kandung saja ibu dan bapak mertua enggak dikasih, apa hukumnya? Kita katakan kewajiban memang suami kepada ibu bapaknya. Ya, kewajibannya kepada ibu bapaknya. Andai kata ada kelebihannya, boleh diberikan juga kepada mertuanya kalau diperlukan. Wallahu taala ala wa alam. Apakah habis, ya, kunut harus mengusap wajah? Pertama, kunut apa dulu? Kunut subuh enggak ada. Kunut witir tidak ada mengusap wajah setelahnya. Demikian juga doa kapanpun tidak ada mengusap apa? Mengusap wajah setelahnya. Wallahu taala ala wa alam. Bolehkah kulit sapi kurban dijual? Kalau dibagi agak repot. Kalau dijual kulitnya sama artinya tidak berkorban. Wallahu taala ala wa alam. Baik, ada lagi pertanyaan? Ada lagi bertanya? Ya, Abu. Apa yang kita kerjakan supaya mati dalam keadaan husnul khatimah? Kita mentauhidkan Allah Azza wa Jalla yang paling agung. Mana dimaksud dengan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah? Pertama, Allah jadikan istri itu supaya ada yang membantu kita sehingga tenang kita bersamanya. Ya, andai kata terjadi ribut sekali dua, tetapi apa? Segera diobati, ini namanya sakinah, tenang. Kenapa? Tidak ada rumah tangga tanpa masalah. Tidak ada. Satu. Yang kedua, ya, rumah tangga dibangun di atas ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul, itulah dia rumah tangga sakinah. Wallahu taala ala wa alam. Ada lagi pertanyaan? Guru pedal. Boleh. Hukumnya boleh kalau memang dia berhak untuk menerima zakat. Wallahu taala ala wa alam. Ya, silakan pertanyaannya. Apa hukum membantu seorang perempuan yang ingin menggugat cerai ke pengadilan agama? Ya tergantung. Apa dulu alasannya minta cerai. Wallahu taala ala wa alam. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Oku Timur, silakan. Masuk kuburannya luas, kata 22 hektar katanya. Nah, masuk kuburan pakai sandal bagaimana? Sementara banyak bahaya, tidak ada masalah. Yang penting jangan berusaha, atau yang penting jangan menginjak kuburnya. Wallahu taala ala wa alam.
Salat tahajud, waktu sujud apa boleh berdoa dengan bahasa Indonesia? Belajar bahasa Arab supaya jangan berdoa dengan bahasa Indonesia. Wallahu taala ala wa alam. Apakah boleh wanita mewarnai rambutnya? Boleh kalau sudah putih. Wallahu taala ala wa alam. Baik, ada lagi pertanyaan? Ri bertanya, di beberapa tempat katanya kuburan itu ditaruhkan listrik supaya kita tidak takut terhadap baki berak, bebodo dan yang lainnya katanya. Ingat, ini adalah bagian dari amalan yang terlaknat. Nah, kalau di pinggir jalan ada jalan ditaruhkan lampu meskipun berdekatan dengan kuburan tidak ada masalah. Tapi untuk di kuburan ini termasuk tabdzir, mubadzir. Wallahu taala ala wa alam. Mahramkah anak di luar nikah? Istri pertama cerai dengan anak kandung dengan istri yang sekarang. Namanya anak luar nikah, ya kita katakan ya bukan mahram. Wallahu taala ala wa alam. Apa hukum menerima uang dari pelanggan yang kita antarkan barangnya? Tidak ada masalah. Wallahu taala ala wa alam. Berdosakah seorang istri tidak memasakkan suami karena istrinya kurang sehat? Ya kalau kurang sehat sih tidak ada ya kewajiban kalau seperti ini. Wallahu taala ala wa alam. Ada lagi pertanyaan? Ya, Adar. Namanya akikah ya orang hidup lah. Nggak ada akikah untuk orang mati. Kalau akikah orang mati otomatis kita sholatkan, kita puasakan juga semuanya. Ini ya kewajiban itu semasa hidup. Kalau sudah mati tidak ada kewajiban. Jelas sadar. Kalau diakikahkan bapuas sayang dah bilang Ramadan. Sekali-kali balik ke pahala. Wallahu ta'ala ala wa alam. Saya kira demikian pengajian kita para hadirin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.